Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya? Semua bersuka cita, amin. Coba lambaikan tangannya, bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan dengar firman Tuhan hari ini. Dan hari ini saya mau bicara tentang satu tema. Mohon maaf agak ke Inggris-Inggrisan ya, karena saya lihat di dalam bahasa Indonesia kurang begitu pas ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ambil dalam bahasa Inggris sekali-sekali supaya jemaat juga ngerti bahasa Inggris. Amin. Walaupun cuma yes no yang penting ada Inggrisnya. Iya kan? Jadi saya beri judul Never Be Solitude. Apa? Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan pernah kesepian. Bilang di samping kiri kanan saudara, jangan pernah kesepian. Karena salah satu persoalan yang membuat hidup kita tidak bertumbuh, mengalami kegoncangan di dalam iman, karena kadangkala kita sering merasa kesepian. Saya kemarin melayani prosesi pemakaman dari Mbah Huti, istrinya Mbah Jarno. Dan pada malam hari sebelum pemakaman itu, saya sama siapa lagi, Mas Anggi di situ duduk. Tiba-tiba Mbah Jarno nangis terseduh-seduh. Tapi di samping dia nangis, dia ngomong. Pokoknya dia ngomong wes. Saya cuma menyimak saja. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan, dia omongkan. Pokoknya wes, yang saya dengar, yang saya tangkap cuma satu, haleluya, haleluya Gusti Yesus, haleluya. Itu yang saya dengar itu. Dan ketika adiknya Mbak Yani ngomong sama saya, dibilang, Om, itu dia ngomong tidak ada teman ngobrolnya. Teman ngobrolnya sudah pergi. Nah, yang saya ingat pokoknya dalam bahasa Jawa itu ada kancane. Kalau kancane saya ingat itu temannya ya. Oh, saya bilang, oh pantasan Mbah Jarno bilangnya kancane. Tapi sambungannya wes aku nggak ngerti. Pokoknya wes ada kancane, saya sudah mikir, oh pasti temannya. Ya, jadi ketika adik dari Mbak Yani itu kasih tahu bahwa temannya itu sudah pergi, tidak ada teman curhatnya, tidak ada lagi yang dia ajak ngobrol. Saya langsung kepikir, oh Mbah ini lagi merasa diri kesepian. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Nah, kesedihan itu boleh, betul Bapak Ibu ya. Setiap orang pasti punya namanya kesedihan. Sedih itu normal, wajar. Tetapi kalau kita berlarut-larut hidup di dalam kesedihan, itu kadang-kadang membuat kita tidak normal Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa hidup kita itu jangan sampai merasa kesepian. Waktu Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, dan sebelumnya Tuhan menciptakan Adam, Alkitab bicara buat kita bahwa mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-6, Tuhan bilang semuanya amat baik. Tetapi ketika dia melihat Adam sendiri, dia langsung bilang, tidak baik manusia itu seorang diri. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kita mungkin berpikir waktu itu Adam bikin apa ya? Selain nama-nama binatang dia kasih nama, ya kan? Palingan cuman sendiri merenung, memuliakan Tuhan. Gitu-gitu terus kerjaannya Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Kerja, mengusahakan taman itu. Tetapi Tuhan lihat ada sesuatu yang kurang. Betul Bapak Ibu ya? Ada sesuatu yang kurang. Makanya Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Dan akhirnya Tuhan ciptakan Hawa.
Dari sini kita bisa belajar bahwa seorang yang mengalami kesepian itu tidak akan baik. Amin. Karena Tuhan pada dasarnya, pada intinya ciptakan manusia itu adalah makhluk yang sosial, saling berinteraksi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kadangkala di dalam kehidupan kita timbul pertanyaan, apakah saya sedang kesepian atau tidak? Iya kan? Seseorang yang mengalami solitude itu akan mengalami berbagai macam gejolak di dalam kehidupannya. Mungkin karena tekanan, mungkin karena pengaruh lingkungan, atau mungkin ketidakmampuan dia dalam menghadapi kenyataan hidup. Bapak Ibu, hari-hari ini kita bisa lihat ada begitu banyak orang, ya saya baca kemarin itu di Google, tingkat bunuh diri di Indonesia itu cukup tinggi Bapak Ibu. Dan salah satu faktor yang menyebabkan hal seperti itu terjadi itu karena merasa kesepian. Merasa dirinya nggak berharga lagi, tidak ada motivasi lagi untuk bangkit, tidak ada lagi semangat lagi untuk bergairah memajukan hidupnya. Kesepian kalau tidak diatasi, ini akan menjadi persoalan dan bahkan berbahaya di dalam kehidupan kita. Betul Bapak Ibu ya? Iya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, coba saya tulis dulu dalam pendahuluan saya. Ya, coba klik dulu. Solitude atau seorang yang kesepian, ayo Bapak Ibu baca bersama-sama, adalah apa? Seorang yang merasakan ketidakpuasan mendalam terhadap kualitas atau kuantitas hubungan sosial yang dimiliki. Perasaan ini apa? Meliputi emosional, mentality, dan spiritual. Jadi seorang yang mengalami kesepian itu dimulai dari emosinya, ketidakmampuan dalam menghadapi kenyataan hidup. Banyak orang kecewa. Apalagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mentalnya tidak kuat dalam menghadapi keadaan kehidupan ini. Apatah lagi rohnya, kehidupan kerohaniannya. Nah, ketiga hal ini tuh saling nyambung Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Karena kalau pikiran kita tidak kuat, pikiran kita selalu melemahkan, selalu membuat kehidupan kita tidak berharga, maka itu akan berpengaruh kepada apa? Kepada mentalitas kita, emosi kita, dan lama-lama kerohanian juga itu akan terpengaruh. Makanya Alkitab bilang begini, iman itu timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Alkitab bilang apa? Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kenapa? Kalau kita nggak memikirkan perkara-perkara yang di atas, mental kita, emosi kita, kerohanian kita terganggu Bapak Ibu. Ada banyak orang terlibat di pelayanan, kelihatannya bagus-bagus, baik-baik saja, tetapi sebenarnya di dalamnya itu sedang rapuh. Saya ikut seminar, pembicaranya itu dari Jakarta, ya, tapi dia tamatan dari Amerika, salah satu universitas yang maju di Amerika. 2 minggu lalu di GBI Rock Lumajang. Jadi dia menjelaskan tentang namanya burnout. Apa Bapak Ibu? Burnout. Kata untuk Indonesia yang pas itu tidak ada, tapi kata ini sangat bagus. Salah satunya di dalam itu mengandung arti yang namanya kejenuhan. Burnout in ministry. Kejenuhan di dalam pelayanan, kebosanan. Dan di situ karena yang hadir semua pendeta-pendeta, bahkan saya taruh di YouTube saya, di reel saya, di short saya, di YouTube saya itu tentang
data-data yang dipaparkan oleh beliau tentang pelayanan hamba-hamba Tuhan yang burn out atau yang jenuh atau bosan. Dan angka yang paling tertinggi kenapa hamba Tuhan bisa jenuh bosan dalam melayani, karena dia tidak memiliki sosialisasi dengan hamba-hamba Tuhan atau rekan-rekan sekerja yang lain. Kalau untuk melayani jemaat itu sekitar tingkatannya sekitar 57 lah, 57%. Tetapi ketika dia mulai kesepian, tidak ada lagi interaksi dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, dia hanya tertanam untuk dirinya sendiri, dia akan mengalami yang namanya kebosanan dan kejenuhan. Dan ini data Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Itu sebabnya Opa, saya, hamba-hamba Tuhan yang lain selalu membangun relasi. Kenapa? Supaya kita nggak sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu juga demikian. Pelayan Tuhan, bangun relasi yang banyak. Supaya apa? Supaya ketika engkau mengalami persoalan, bisa sharing ke hamba-hamba Tuhan yang lain dan bisa didoakan. Dan itu tujuannya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Waktu saya dengar pemaparan seperti itu, saya bilang, wow, luar biasa. Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan tidak mau bertumbuh, jatuh di dalam pelayanan? Karena dia punya masalah, dia simpan dewe. Tidak mau dia sharing kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Karena dia sudah merasa ketakutan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia mikir jangan-jangan ketika saya ngobrol dengan hamba Tuhan ini beberkan masalah saya, ceritakan masalah saya kepada hamba Tuhan yang lain. Nanti saya akan jadi batu sandungan. Sudah mikir ke situ. Sementara kalau kita bangun relasi, kita ngobrol, kita ngomong, kita share kepada hamba-hamba Tuhan yang lain, dia akan mendoakan kita Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Itu pentingnya kita membangun komunikasi, membangun relasi. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah jatuh di dalam pelayanan, tidak mudah kesepian. Jadi Bapak Ibu dan jemaat yang kekasih di dalam Tuhan harus bangun relasi. Amin. Iya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Saya dengar kesaksian yang luar biasa di tempat ini. Mulai dari Pak Pur, dia bersaksi di pertambangan, ya, banyak teman-teman yang seprofesi dengan beliau, dia bersaksi di situ, ya, bangun relasi yang banyak. Kemudian Pak Bagio juga begitu, dia berkecimpung di dunia farmasi, di situ dia bangun relasi. Makin banyak relasi yang kita bangun, makin besar persahabatan, komunikasi yang terjalin Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Jadi ini untuk kesehatan mental kita, untuk kesehatan rohani kita, untuk kesehatan emosional kita Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, seorang yang dikelilingi oleh banyak orang tetapi tetap merasa kesepian, orang tersebut bermasalah dengan dirinya sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, coba saya berikan beberapa contoh buat kita. Coba klik. Seorang nabi. Ini dia. Siapa yang pertama? Siapa? Elia. Beberapa contoh di dalam Alkitab. Orang-orang yang pernah mengalami kesepian. Salah satunya adalah Elia. Kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4. 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Coba kita baca dulu. Ayat 4 ya. Bapak Ibu kalau sudah bisa baca, saya harap bisa baca ya. Soalnya saya pakai Canva, jangan sampai nggak terang. Jadi kalau ada Alkitab ya dibaca aja di Alkitab. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 bilang seperti ini. Tetapi ia sendiri pergi sehari perjalanan jauhnya ke padang gurun, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian
ia ingin mati. Coba. Bapak Ibu. Katanya, apa? Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka memburu nyawaku untuk mengambilnya. Ini seorang nabi yang luar biasa Bapak Ibu. Kita tahu Elia dipakai Tuhan begitu hebat dan begitu dahsyat. Dia mengalahkan nabi-nabi Baal. Dia membunuh mereka. Dukun-dukun itu dibunuh sama mereka, sama Elia. Tetapi Elia merasa kesepian hanya karena seorang yang bernama Ratu Sheba mengejarnya untuk membunuhnya. Lalu dia lari. Sampai ayat ini keluar. Ayat 4 itu. Dia bilang, cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambillah nyawa. Mau mati. Seorang kesepian ini bisa berbahaya kalau tidak bisa mengatasi dirinya sendiri. Padahal kalau kita lihat Elia luar biasa. Hanya satu orang, dia kalahkan dukun-dukun yang banyak itu. Tetapi hanya satu orang yang bernama Ratu Sheba. Bukan Ratu Sheba, Bapak Ibu, sorry. Minta maaf. Isabel. Ini namanya, ini ya. Bukan Ratu Sheba ya. Ratu Isabel. Kita kalau Manado saya tuh Isabel. Isabel. Ratu Isabel. Jadi dia ketakutan minta ampun. Berbahayanya bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang sudah merasa percaya Yesus, tetapi tidak hidup di dalam kebenaran, tidak hidup di dalam kasih Kristus, akan mengalami ketakutan. Elia hidup dalam kasih Kristus, hidup di dalam mujizat Tuhan, hidup dengan percaya mengandalkan Tuhan, tetapi dia takut hanya kepada satu orang. Sehingga dia merasa kesepian. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, coba kita lihat lagi yang kedua. Yang kedua, sebenarnya ada banyak Bapak Ibu di dalam Alkitab, tapi saya ambil yang singkat-singkat aja ya. Siapa? Raja Daud. Mazmur 25 ayat 16. Ayo kita baca bersama-sama. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku seorang diri dan tertindas. Mazmur 142 ayat 5 ya. Lihatlah ke sisi kananku dan pandanglah, tidak ada orang yang mengenal aku. Tempat berlindung lenyap bagiku, dan tidak ada orang yang mempedulikan nyawaku. Daud adalah seorang raja, dia adalah panglima perang, kata Alkitab. Dia juga adalah seorang ayah, dan dia melenyapkan berbagai macam musuh, termasuk Goliat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi dia bisa nulis ini, tidak ada yang percaya kepadanya, merasa diri kesepian. Merasa diri kesepian, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Dia adalah seorang yang hebat. Tetapi ketika kesepian melanda kehidupannya, mulai goyah. Kesendirian kehidupannya mulai membuatnya seakan-akan mulai menjauh dari Tuhan. Mulai goyah, Bapak Ibu. Coba yang ketiga, kita akan belajar dari satu tokoh lagi. Yang ketiga,
Siapa? Yesus. Ini bukan satu raja-raja ya. Saya salah tulis di situ. Coba ya, klik berikutnya, ada ayatnya nggak? Kembali lagi. Untung saya tulis. Oke, Matius 26. Saya lupa Bapak Ibu, mohon maaf. Matius 26 ayat 36 sampai 41. Matius 26 ayat 36 sampai 41. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Belum dapat. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 41. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu katanya kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi roh memang penurut. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, ini detik-detik menjelang Yesus Kristus akan ditangkap. Nah, di dalam ayat ini kita bisa melihat bagaimana kondisi yang dialami oleh Yesus. Dia mengalami kegelisahan, dia mengalami kesepian, sampai dia bisa berkata di sini, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Seorang yang kesepian, bahayanya kalau dia ambil jalan pintas. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus sendiri mengalami namanya kesepian. Kalau kita lihat bagaimana Yesus Kristus memilih 12 rasul, begitu hebat, begitu bersemangat. Kenapa dia memilih 12 rasul? Supaya dia nggak jalan sendiri. Supaya ada teman dia untuk ngomong, ngobrol, dan memberitakan Injil kerajaan sorga, supaya Yesus tidak sendiri. Tetapi ketika dia mau menghadapi maut, mau menghadapi yang namanya kematian, mulailah terasa tekanan demi tekanan itu mulai menghimpitnya. Bapak Ibu bisa lihat kronologi yang kita sudah baca tadi ya. Coba, hatiku seperti mau mati rasanya. Bagaimana kesesakan hati Yesus untuk sebuah tekanan yang dialami, persoalan yang dialami. Tidak gampang Bapak Ibu. Ya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yohanes 16 ayat 32 saya bacakan seperti ini. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku sendirian. Coba baca lagi. Yohanes 16 ayat 32. Yohanes 16 ayat 32.
Sudah dapat? Katakan amin. Amin. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku sendirian. Namun aku tidak sendirian, sebab Bapa menyertai aku. Yesus ngomong sama murid-muridnya, kamu akan tercerai-berai, kamu tinggalkan aku sendirian. Artinya Yesus sendiri lagi. Tetapi dia bilang apa? Bapakku menyertaiku. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita mulai merasa kesepian di dalam kehidupan ini, kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Nah, saya pelajari dari ketiga contoh di atas. Coba klik. Saya temukan ada 6 hal. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari ketiga contoh di atas atau tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa orang yang kesepian, satu apa? Mengeluh, cemas, dan putus asa. Orang yang lagi kesepian, kecenderungannya adalah mengeluh, gelisah, cemas, dan akhirnya putus asa. Ini juga yang dialami oleh Yesus. Ini yang dialami oleh Elia. Ini juga yang dialami oleh Daud. Mazmur 91, di situ Daud menuliskan seperti ini, meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menjemput aku. Daud merasa kesepiannya luar biasa, tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkannya. Hal ini juga terjadi buat Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Amin. Teman-teman yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mulai merasa kesepian, ingat, kita masih punya Tuhan. Dia yang bela kita, dia yang tuntun kita, dia yang melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak mampu menghadapi persoalan kita, tapi ketika kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan memberikan solusi. Iya saudara. Yang kedua apa Bapak Ibu? Menutup diri dan memisahkan dari interaksi lingkungan sosial. Lingkungan sosial, menutup diri dan memisahkan diri dari interaksi lingkungan sosial. Saya kemarin itu nonton YouTube, dan YouTube-nya itu YouTube orang Cina. Jadi di Cina itu ada program anak yang kesepian itu dibawa ke barak militer. Nah, ini juga yang diikuti oleh Gubernur Jawa Barat. Ya. Jadi itu ada anak yang selama 5 tahun dia di dalam kamar dan tidak pernah keluar rumah, cuma di dalam kamar toh. Main apa? Main game. Main apa Bapak Ibu? Main game 5 tahun. Sampai kayak orang mau apa namanya? Kayak linglung begitu loh. Padahal normal. Sampai jadi kurus kering, makannya di situ, buang airnya juga di situ, nggak mau keluar. Persoalannya hanya karena dia dibully oleh temannya. Ini bahayanya kalau suka ngebully. Anak-anak kita berdoa dijauhkan dari segala bulian-bulian. Amin Bapak Ibu. Karena kalau tidak kuat mental, tidak kuat pengajaran di dalam keluarga, itu bisa berbahaya buat anak-anak kita. Karena dibully, jadi dia nggak sekolah. Terus cuma di dalam kamar kok main game selama 5 tahun. Lalu orang tuanya merasa kasihan, terus merasa takut, dia telepon itu militer yang ada di sana di Cina, lalu disuruh ambil, lalu dibawalah ke barak. Di sanalah dididik. Akhirnya waktu saya lihat itu yang terakhir itu dia dapat juara juara atau peringkat di sekolahnya dia, saudara. Dan ini juga diikuti oleh Gubernur Jawa Barat, Bapak siapa lagi tuh? KDM ya.
Nah, dan saya lihat di YouTube-nya juga KDM itu ada anak-anak juga yang sudah tidak mau pulang lagi ke rumahnya. Kenapa? Karena sudah merasa senang di barak. Saudara, luar biasa Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Inilah yang terjadi. Kalau tidak ada interaksi dengan lingkungan sosial, ini menjadi persoalan. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Kita disuruh untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Lalu bagaimana kalau kita mengalami kesepian? Cuma di rumah tuh tidak saling menyapa dengan tetangga-tetangga, samping kiri, samping kanan. Atau tempat duduknya, samping kiri, samping kanan. Coba aku lihat toh. Coba lihat dulu samping kiri kanan, bilang, jangan kesepian. Ayo. Jangan kesepian. Kalau kesepian itu mudah jatuh Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Coba lihat ketika Hawa diperdaya oleh ular, dia kan sendirian di situ. Suaminya kan agak jauh sedikit ya kalau kita lihat dari alur ceritanya ini ya. Adam dengan Hawa dengan ular kan berdiskusi kan, tawar menawar kan. Ya. Ular kasih tahu begini, Hawa bilang, oh tidak, Tuhan bilang begini. Oh, ular bilang, oh enggak, kalau kamu makan buah itu jadi tahu yang baik dan yang jahat. Akhirnya apa? Hawa makan. Lalu dibawalah kepada suaminya, dan suaminya juga ikut di situ menikmati. Seorang yang kesepian kalau tidak bisa mengendalikan dirinya akan mudah dikuasai dan digoda oleh keinginan daging dan keinginan setan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahayanya. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Orang yang kesepian, solitude, cenderung apa? Apatis dan ketakutan. Apa itu apatis? Apatis adalah kondisi di mana seseorang itu tidak mau menunjukkan minat dan bakat, tidak mau membangkitkan motivasinya untuk belajar. Seorang yang apatis itu adalah seorang yang merasa bosan, seorang yang tidak mau termotivasi untuk hidup lebih baik lagi. Apatis. Dia mungkin di dalam pelayanan ngomong, saya kan nggak punya karunia seperti ini, seperti itu. Kok saya berbeda dengan orang yang di depan? Kok saya berbeda dengan orang-orang yang melayani di depan mimbar? Kok saya berbeda dengan orang-orang yang menjalankan kolektan? Kok berbeda dengan orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, penerima tamu dan lain sebagainya? Akhirnya cenderung mulai ketakutan dan tidak mau lagi masuk gereja. Ini adalah orang-orang yang apatis. Dan akhirnya ketakutan. Bapak Ibu pernah nyuruh orang-orang yang seusia dewasa disuruh berdoa? Pernah? Ada berbagai macam respon. Saya punya om dulu, waktu saya pulang dulu ke kampung saya, anggota DPR Bapak Ibu. Ngomong di depan orang banyak, hebat. Terus waktu ucapan syukur, saya suruh berdoa makan. Ini berdoa makan toh. Apa Bapak Ibu? Berdoa makan toh. Dia colek istrinya. Padahal cuma berdoa makan. Berdoa makan kan gampang sekali toh. Iya toh. Tapi bagi orang tertentu, dia bisa ngomong orasi di depan banyak orang, anggota DPR Bapak Ibu, bisa ngomong apa semuanya, tetapi dia suruh berdoa, dia korek istrinya. Nah, terus saya berdoa, Tuhan, om ini berdoa, langsung kaget dia. Dia korek istrinya. Nah, tunggu lama-lama, kok lama sekali dia berdoa. Kok nggak ada suaranya? Kalau ngintip-ngintip mata begini kan, dia korek-korek istrinya. Pernah Bapak Ibu mengalami orang-orang yang seperti ini? Iya Bapak Ibu. Tapi kalau ngomong apa?
politik, jago Bapak Ibu. Orasi jago. Disuruh berdoa, cuma doa makan tok, masih nguring-nguring. Di sini masih ada yang model kayak begitu. Saya harap semua harus maju. Amin. Harus maju, harus bisa berdoa. Anak Tuhan harus bisa berdoa. Ya. Pelayan-pelayan Tuhan itu harus bisa berdoa. Yang pelayan Tuhan nggak bisa berdoa. Nah ini kata Bang Edi TV, nekat yang nyata. Nekat yang nyata. Pelayan-pelayan Tuhan harus bisa berdoa. Berdoa. Saudara. Yang keempat. 1, 2, 3. Menghabiskan waktu hanya untuk kepuasan diri sendiri. Seorang yang kesepian, dia hanya akan memusatkan perhatiannya pada diri sendiri. Dan ini berkaitan dengan yang namanya hedonisme. Hanya untuk dia sendiri. Yang lain itu dia anggap. Yang lain itu dia anggap lalu aja. Seorang yang kesepian, hanya dia yang merasa benar, merasa hebat, merasa memiliki. Seorang yang kesepian. Yang kelima, pesimis dan merendahkan diri sendiri. Seorang yang kesepian, dia akan merasa bahwa dirinya nggak mampu seperti orang lain. Dan akhirnya apa? Mulai minder, mulai merasa dirinya, aku kok nggak iso nyanyi, walaupun aku nyanyi kok fales-fales. Waduh re, piye iki? Aku kok diajak nyanyi oleh opa, singer, tapi aku nafasnya fals. Nyanyi fals. Akhirnya apa? Mulai minder. Aku kok nggak seperti yang pimpin pujian. Aku wes gak rewel Gusti. Aduh asu aku kok gak iso. Kalau gak iso kapannya iso? Kayak lagunya iso ra iso kudu iso Yesus yang beres ya. Salah ya? Benar ya? Yesus yang beres sih. Berharap kepada Tuhan. Masa nggak bisa terus dari dulu? Kan belajar itu punya tahap toh. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Masa dari zaman dulu kelas 1 terus. Pakai ayat Alkitab lagi. Om John, Tuhan Yesus dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Tidak berubah. Ada lagunya juga. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lama. Aku juga wes tak berubah. Kita sekarang kalau di ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang kan sudah zaman AI ya. HP sudah canggih semua. Jadi yang nggak mau berubah cuma Nokia zaman jadul. Oh yang penting bisa nelpon. Lah iya. Kalau mati lampu, internetnya nggak ada, nggak ono. Kalau pulsanya ente, sekarang kan ada internet, pulsanya ente mati, masih ada wifi toh? Iya, tapi kalau pulsanya habis di tempat yang jauh, sulit dihubungi Bapak Ibu. Nah, makanya berpikirlah maju. Ya, yang keenam, apa? Hilangnya motivasi untuk bangkit. Nah, ayo saya simpulkan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Tidak buang-buang waktu. Bagaimana kita mengalahkan kesepian itu? Saya tulis ada beberapa di sini. Yang pertama apa? Sadari bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Sama-sama dengan saya bilang, saya harus sadar. Tuhan ada bersama saya. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauh dari rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku membentangkan tempat tidurku di dunia orang mati, engkau pun di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan diam di ujung laut, di sana pun tanganmu menuntun aku dan tangan kananmu memegang
Aku, Daud menyadari betul tanpa Tuhan dia akan sia-sia, tetapi berjalan bersama Tuhan dia akan mengatasi setiap persoalan. Kenapa? Karena Yesus Kristus Tuhan bersama kita dan bersama Daud. Ya Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua, saya tulis di sini, Yesus adalah Immanuel atau Allah beserta kita dalam Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saya percaya di akhir zaman akan banyak tantangan, persoalan, masalah, pergumulan, tetapi kata Alkitab berkata Tuhan yang akan menyertai, dia yang akan menuntun kita sehingga kehidupan kita hari demi hari penuh dengan kemenangan. Yang ketiga, coba yang ketiga apa? Roh Kudus adalah penolong dan penghibur. Bapak Ibu bisa baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 18 ayat 16 sampai 18 ya. Yang keempat, apa? Komunitas Kristen. Ini penting. Tubuh Kristus saling mendukung. Roma 12 ayat 5, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang saling membutuhkan. Setiap kita harus saling membutuhkan. Ada interaksi, ada komunikasi, ada komunitas. Itu sebabnya di setiap hari Rabu, hari Kamis ada doa-doa, hari Jumat ada doa. Supaya apa? Supaya kita terbangun dalam satu komunitas yang saling mendoakan, yang saling membutuhkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita merasa kesepian, ingat bahwa kita ada dalam masalah besar. Itu sebabnya kita harus keluar dari masalah tersebut, keluar dari tekanan tersebut. Ada 4 hal yang sudah saya ucapkan tadi ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, sebagai poin dasarnya. Jadi saya simpulkan, jika saat ini Anda sedang merasakan beban kesendirian, biarlah kita tetap berharap dan menjadi pengingat yang kuat. Kamu tidak sendiri. Karena apa? Karena Tuhan adalah Bapa dimanapun Anda berada. Yang kedua, Yesus Kristus menyertai Anda senantiasa. Roh Kudus berdiam dalam diri Anda sebagai penolong dan penghibur, dan komunitas Kristen yang saling membutuhkan atau tubuh Kristus.